Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, hari ini Ayah Jolah berada di Kampung Minang, Nagari Sumpu, Kecamatan Betutu Selatan. Dan kita saat ini sedang berada di rumah gadang Ibu Kamrita, didampingi oleh dua orang tokoh muda Nagari Sumpu, yaitu yang pertama Bapak Haris Safrizal, Pendeka, yang kedua bersama Bapak Zulherman, Buya. Sekarang kita akan menggali lebih dalam tentang potensi yang ada di Nagari Wisata Kampung Minang ini. Jadi, udah pemirsa ingin tahu tentang Nagari Wisata Kampung Minang ini, kan dikenal dengan banyaknya rumah gadang atau rumah adat Minangkabau. Rumah gadang ini kan sudah ratusan tahun. Kita ingin tahu saat ini tinggal berapa buah atau berapa unit rumah gadang yang ada di Nagari Sumpur ini? Kalau berbicara rumah gadang ya di Nagari Sumpur, kami awalnya memiliki lebih dari 200 lebih, malahan 250 lebih rumah gadang di desa kami, di nagari kami. Dilihat dari peninggalan-peninggalan, bekas-bekas bangunan, itu ada lebih dari 250. Namun sekarang cuman tinggal 69 rumah dalam satu nagari. Kalau kita kan brandnya Nagari Sumpu ini kan Kampung Minang. Kampung Minang ini kalau kita berbicara, tentu orang lain juga akan mengklaim kampung mereka Kampung Minang. Cuman Nagari Sumpu ini kan identiknya dengan banyaknya rumah gadang. Seperti yang Buya sampaikan tadi, dari lebih 200 rumah gadang awalnya, hari ini hanya tersisa lebih kurang dari 69 unit lagi. Dari 69 unit, tentu ini mempunyai ciri khas atau keunikannya daripada rumah-rumah yang ada di tempat lain. Sekarang mungkin pemirsa ingin tahu apa bedanya rumah gadang yang ada di Nagari Sumpu ini dengan rumah-rumah gadang yang ada di daerah lain. Jadi ya, kalau cuman sebatas rumah gadang pembahasannya, mungkin masing-masing daerah mereka punya rumah gadang. Iya. Nah, kenapa salah satu daya tarik utama kami di sini rumah gadang, mungkin kami memiliki ciri khas yang mungkin cukup berbeda juga di daerah-daerah lain atau nagari lain. Dari 69 rumah gadang yang tinggal di nagari kami, malahan kami memiliki ada 4 karakter rumah gadang dalam satu nagari. Dan itu tidak lepas dari karakter sesuai dengan kelarasan adat Minangkabau yang menganut kelarasan adat Koto Piliang dan Bodi Jenengko. Yang pertama, yang identik dengan kelarasan Koto Piliang, ada rumah gadang namanya rumah gadang Alang Babega. Alang Babega, ya. Mungkin ada juga sebagian orang berpendapat mereka menamakan rumah gadang itu seperti rumah gadang Raja Babandiang. Nah, cuman bagi kami masyarakat Sumpur, kami nama rumah gadang itu kami klaim dengan nama rumah gadang Alang Babega. Tadi kan ada rumah gadang Alang Babega. Di rumah gadang itu kenapa dia dikatakan Alang Babega? Tentu ada ciri khasnya atau bedanya dengan rumah gadang yang dengan tipe-tipe yang lain. Kalau rumah gadang Alang Babega itu ya, dilihat dari bentuk bangunan, hampir menyerupai bentuk seperti elang mau mendarat. Burung elang ya. Makanya mungkin bagi yang tokoh-tokoh tua, yang ketua kami di sini menamakan atas nama rumah gadang Alang Babega. Itu satu persepsi. Dan itu identik dengan rumah gadang kelarasan Koto Piliang yang mereka punya gonjong, punya anjong di kiri kanannya. Jadi sesuai dengan kelarasan adat Koto Piliang, bajanjang naiknya batang turun. Nah, kemudian ada juga rumah gadang yang kedua yang identik dengan kelarasan Bodi Jenengko. Yang sesuai dengan filosofi adatnya, duduk sama rendah, agak sama tinggi. Dan rumah gadangnya tidak memiliki anjung kiri kanannya. Dan rumah gadangnya pantainya datar. Nah, itu namanya rumah gadang Gajah Maram. Gajah Maram liar. Dan itu juga ada di desa kami, di nagari kami. Jadi ya, selain dari dua rumah yang di Gajah Maram dan tadi, Alang Babega ya, ada dua tipe rumah lagi yang ada di Nagari Sumpur, itu
rumah nasi Sabaka, Rumah nasi dan Sabaka. juga rumah gadang Serambi Aceh. Itu juga ada di nagari ini. Ya. Jadi 4 tipe rumah itu sampai sekarang masih ada Masih ada ya. dan masih dihuni oleh pemilik rumah. Jadi menambahkan ya dari apa yang dijelaskan oleh Dairi tadi, ada satu jenis rumah gadang yang mungkin identik ditinggalkan persepsinya bagi masyarakat umum itu rumah gadang nasi Sabaka. Atau ada sebagian orang yang bilang rumah gadang tupi nasi. Mungkin nasi ya. Nah, ada yang bilang kalau di daerah rantau, di luar rantau, di daerah Pariaman, itu mereka mengatasnamakan rumah gadang itu rumah panggung, karena itu rumah adat mereka. Nah, di kami juga ada jenis rumah gadang seperti itu. Rumahnya seperti rumah arsitek rumah gadang juga bangunannya, cuman yang membedakan atapnya tidak pakai gonjong. Itu dari gonjong. Nah, atapnya seperti bungkusan nasi, bungkusan nasi. Nah, itu identik di daerah Padang Pariaman. Kebanyakan rumah gadang itu bisa kita temukan. Kalau yang keempat tadi? Ada satu lagi yang disampaikan tadi, rumah gadang Surambi Pape Aceh. Iya, Atau Surambi Aceh. Ya. Rumah gadang itu memiliki beranda di depannya. Jadi menurut narasi yang kami terima di desa, di Nagari, itu salah satu, dan itu cuma ada satu di Nagari Sumpu. Satu-satunya ya. Iya, satu-satunya ya. Setelah kami kumpulkan narasi yang berada di rumah gadang Surambi Pape itu, memang rumah itu menjadi salah satu rumah tempat diskusi bagi masyarakat kami. Makanya di rumah itu juga lah lahir tokoh-tokoh pemikir yang memang sangat bagus, seperti Bapak Nazaruddin Latif itu yang tinggal di rumah. Iya. Jadi udah tadi sudah pemirsa sudah tahu tentang kenapa Nagari Sumpur ini dikatakan Kampung Minang, karena ada beberapa tipe rumah gadang yang masih lestari sampai sekarang. Dengan banyaknya rumah-rumah gadang yang masih terawat hari ini, tentu ini menjadi salah satu potensi orang akan berkunjung ke sini. Bagi masyarakat kita, bagi kelompok sadar wisata kita, ini jadikan satu potensi wisata. Jadi mungkin pemirsa ingin lebih tahu lagi, di samping rumah gadang, kira-kira di Nagari Sumpu ini apa yang bisa kita suguhkan untuk pengunjung kita yang ingin datang ke Nagari Sumpu ini? Jadi ya, dan teman-teman pemirsa semua, konsep wisata yang kami garap di Nagari Sumpu atau di Kampung Minang Nagari Sumpu adalah konsep wisata pertama itu ada budaya. Ya. Setelah budaya juga ada alam, ada kuliner, dan paket edukasi lain yang kita kemas dalam sebuah paket yang kita jual ke wisatawan luar maupun lokal atau mancanegara juga bisa. Dan dari beberapa paket itu kita gunakanlah rumah gadang yang ready untuk digunakan di homestay. Kita jadikan homestay. Sekarang ada alhamdulillah ada 3 rumah yang sudah kita jadikan, dan masih ada beberapa rumah lagi yang siap menampung tamu. Itu salah satu dari ketersediaan rumah untuk menerima tamu dari luar. Itu salah satunya. Terus paket-paket yang lainnya sebenarnya di Kampung Minang ini cukup komplit ya. Kita punya danau, kita punya bukit, dan itu kita jadikan potensi yang ada di Nagari untuk kita kembangkan lagi sebagai wisata untuk menarik wisatawan yang masuk ke Nagari. Kalau potensi budaya yang sesuai dengan yang disampaikan Dairi tadi, kami cukup komplit ya paket wisata. Terutama yang disampaikan tadi ada wisata budaya mungkin yang sangat menonjol. Nah, mungkin salah satu keistimewaan wisata budaya yang kami tonjolkan itu berawal dari cerita awal tadi, mungkin dari bentuk rumah gadang. Tapi yang menjadi menarik bukan hanya semata kami menyuguhkan rumah gadang untuk jadi dilihat, tapi lebih yang kami jual itu lebih ke arah literasi, seperti layaknya belajar budaya ala Minangkabau. Itu wisatawan bagi yang berburu tentang kebudayaan, pengen tahu rumah gadang itu seperti apa, edukasi filosofinya seperti apa. Itu mungkin salah satu suguhan kami bagi pemandu lokal yang ada di sini. Atau mungkin di rumah gadang itu sendiri kan tidak hanya bangunan fisik rumah, itu ada isi rumah itu yang bisa kita jual ke, dalam tanda kutip bisa kita jual kepada pengunjung. Yang kita jual itu terutama ini ya. Banyak orang Minang yang nggak pernah merasakan tidur atau nginap di rumah gadang. Kalau tidur mungkin di mana aja mungkin sama. Tapi nuansa tidur di rumah gadang itu beda dengan tempat-tempat lokasi penginapan yang lain. Seperti umpama ya, ada tamu datang masuk ke rumah gadang, nginap di sini, terus dengar bunyi-bunyian. Karena kita di kampung, itulah yang kita jual. Dan itu bisa kita edukasikan bahwa rumah gadang itu identik dengan mungkin
ada musangnya, Iya, alam lah. alam karena kita alam, membaur dengan alam Iya. kan. Nah, jadi dari apa yang mereka alami di malam hari itu mereka pasti cerita paginya, dan itu Iya. kita narasikan kepada mereka bahwa inilah alam Minang itu seperti ini, ada bunyi-bunyian. Iya. Nah, ada yang mungkin tidak pernah mereka lihat di luar seperti itu. Ya mungkin ada lagi potensi seperti isi dari rumah gadang tempo dulu itu, misalnya kayak propertinya mungkin ada mungkin yang bisa kita edukasikan, kita berikan atau kita pertontonkan kepada pemirsa kita. Ada. Jadi rumah gadang itu bukan identik dengan bangunan rumahnya saja ya, Iya. tapi identik dengan beberapa hal, termasuk literasi, pengetahuan tentang filosofi rumah gadang, dan termasuk juga artefak-artefak ataupun pratinggal yang ditinggalkan orang tua kami dulu di dalam rumah gadang. Dan itu yang mencerminkan keistimewaan salah satu rumah gadang itu. Iya. Contoh mungkin ada peninggalan-peninggalannya juga, artefak-artefaknya juga yang sebagai pembuktian rumah gadang di tempat kami ini cukup istimewa. Nah, makanya homestay yang kami sediakan di desa di negari kami itu homestay rumah gadang. Iya. Nah, mungkin yang membedakan dari konsep homestay yang kami tawarkan adalah kami menerima tamu di homestay kami bukan seperti kami penyedia jasa rumahan penginapan. Ya. Tapi layaknya wisatawan seperti mereka nginap di pulang Rumah kampung sendiri. dan mereka nginap di rumah sendiri dan berbaur dengan pemilik rumah yang pemilik rumah beranggapan itu keluarganya yang pulang kampung. Ya memang konsep homestay kan memang seperti itu. Ya, tinggal bersama. mungkin itu yang kami coba terapkan di samping rumah gadang di Nagari Sumpu ini alamnya kan sangat kaya, potensinya juga banyak. Seperti tadi ada danau, ada sungai, kuliner, ada sungai, ada lain-lain. Kita juga pernah mendengar ada semacam buah-buahan yang berasal dari buah sawo. Buah sawo. Atau kami menyebutnya di sini Manila ya. Iya. Kenapa itu sawo itu disebut di sini Manila? Jadi dari apa yang kami terima dari generasi sebelum kami ya, orang-orang tua dulu menyebutnya buah sawo ini adalah Manila karena pohonnya atau bibitnya mungkin dibawa dari Filipina. Ya. Jadi orang kampung bilang itu buah apa? Itu buah dari Filipina. Buah dari Manila, kota Manila waktu itu ya. Kota Manila mungkin dibawa perantau atau dibawa memang dari Belanda. Dibawa Belanda masuk ke daerah atau pedagang kita. Atau pedagang. Jadi itulah yang kita terima dari turun-temurun cerita sampai saat sekarang orang khusus Nagari Sumpu bilang buah sawo adalah buah Manila. Ya pemirsa, berarti ini salah satu bukti sejarah yang mengatakan, yang menggambarkan bahwasannya orang-orang dulu di Nagari Sumpu ini memang banyak juga di samping pemikir, mereka juga adalah saudagar yang berdagangnya antar negara. Ini buktinya ada pohon sawo yang dulu itu karena dibawa dari negara Filipina, sekarang disebut namanya buah Manila. Ini kelihatannya diskusi kita sangat menarik. Tadi kita sudah bicara tentang rumah gadang, tentang alam. Sekarang tentu potensi kita di Nagari Sumpu ini atau di Kampung Minang ini tidak hanya itu. Kita ingin tahu, atau pemirsa juga ingin tahu tentang kuliner yang spesifik dari Nagari Sumpu ini. Mungkin bisa kita ceritakan kepada pemirsa? Boleh ya. Kalau untuk di Sumpu, salah satunya ada singgang ya. Singgang. Mungkin di daerah lain seperti gulai bujuk ubi lah. Ya. Bahasa Minang gitu. Tapi yang membedakan adalah cara memasaknya. Itu pakai daun pisang 7 lapis, dan kalau sobek satu daun yang alas itu gagal itu. Berarti gagal ya. Itu salah satu. Terus juga ada pangit sumpu. Rendang sumpu yang bumbunya beda dengan rendang-rendang daerah lain. Mungkin ada yang lain? Mungkin pakai konfliknya dari sisi kuliner mungkin salah satu yang sangat menonjol bagi kami. Karena mungkin branding masakan Sumpu itu cukup dikenal bagi masyarakat sekitar. Karena mungkin pertama dari faktor cara masaknya dan faktor bahannya juga. Contohnya rendang yang disampaikan oleh Eri tadi. Kami memiliki yang brand itu kami angkat dengan nama brand Rendang Sumpu. Jadi mungkin salah satu rendang dengan ciri khas yang tersendiri sesuai dengan karakter desa kami. Ya kira-kira apa yang membedakan rendang Sumpu ini dengan rendang Minang pada umumnya? Bahannya. Kita nggak pakai bumbar ya. Kita cuma pakai bawang putih ya. Kami tidak pakai bawang putih tapi pakai dama kalau bahasa sini. Dama tahu pemirsa kan? Dama
Damar. Tapi rendang sumpu itu identik dengan basah. Ada juga masing-masing daerah identik rendang Kering. dicampur dengan ubi. Iya. Ada juga yang identik dengan rendang belut. Hmm. Kami Kita memang identik dengan rendang daging Iya, yang identik basah. iya. Nah, cuman ada satu lagi ya yang paling spesial bagi kami dari sisi kuliner. Di luar dari yang sangat tradisional seperti singgang tadi Iya. yang disampaikan Udairi tadi, yaitu ikan bili. Ikan bili ya. Nah, karena kami tinggal di pinggir Danau Singkara Iya. dan ada satu ikan endemik Danau Singkara yang selalu kami jaga, Mm-mm. dan itu yang jadi salah satu bahan kuliner khas lokal kami. Iya. Tapi ada lagi ini di samping ikan bili. Sasau itu kan juga dari danau ikan. Ya. Nah, kita kan sering kalau makan itu pakai dengan Sasau. pange sasau. Apakah pange sasau ini juga ada di Nagari Sumpu? Ada. Nah, sebenarnya kan yang lebih familiar itu pange sumpu. Pange Sumpu ya. Pange sumpu itu malah diangkat dalam sebuah lagu Bare Solo dengan Iya, tujuan iya, itu iya. kurang sumpu jalan Baramipe. Betul. Nah, pange sumpu. Ah, Nah, itu identik bahan pange itu identik yang pertama dulu bahan utamanya itu sasau yang saya ikan bilang tadi. sasau ya. Ikan endemik Danau Singkara. Ah. Kemudian ada yang pange sumpu itu identik dengan bahannya dari ikan bili. Ikan bili ya. Ikan bili. Dan juga ada pange daging. Tapi yang lebih familiar itu ya pange sasau dan pange ikan bili. Yang membedakan juga isi dari pange itu sendiri ya, termasuk dari bumbu dan bahan yang kita pakai. Kalau daerah lain mungkin memakai kandungan asamnya mungkin dari cuka segala macam, kita pakai asam tunjuk ya, yang hijau. Oh Nah, iya, itu berarti membedakan. berarti Belimbing tunjuk. dari Nah, buah-buahan itu ya, salah satu yang buah-buahan ya. membedakan dengan pange-pange daerah lain. Seperti itu. Kita masih sampai sekarang Iya. itu masih kita Jadi, pakai. Dua opsi yang tadi ya, singgang dan pange itu opsi bagi ibu-ibu kami ketika masak. Opsi yang pertama singgang itu masakan yang dengan durasi paling lama kami masak. Lama. Dimasak pagi buat makan malam. Malam ya. Tapi ketika ada tamu, kami ada tamu yang mendadak, Nah, itu Pengen opsi cepat. tercepatnya Nah, yang jadi pange. menu Pange ya. pange tadi. Dan ikan bili itu sendiri ya, ikan yang istimewa yang diberikan Tuhan buat kita, khususnya masyarakat Sumpu itu salah satu bahan pangan untuk makan yang kurang lebih 10 jenis lauk pauk yang bisa kita gunakan dari olahan lauk bili tadi. Iya, Cukup iya. itu semua ya. Nah, Mau cukup ya. kering, mau basah, Ah. mau dijemur segala macam bisa. Mau lembab segala macam Mau ya. pokoknya Iya. terserah. Tergantung ibu-ibu bisa ngolahnya apa enggak di Oke, jadi pemirsa ternyata tradisi memasak di Nagari Sumpu ini masih dipertahankan cara-cara lama. Apa contohnya? Kalau sekarang kita kan instan, serba instan. Bumbu itu kita sudah biasa memakai bumbu masak ya, instan, instan seperti micin dan lain ya, sebagainya. bumbu racik. Sekarang di Sumpu ini masyarakat tidak pakai itu, semuanya dari alam. Berarti tadi ada dama, Ya. ada buah asam, Ya. itu yang mereka pakai. Jadi tidak, artinya kalau untuk kesehatan ini sangat luar biasa. Makanya ketika pemirsa datang ke Nagari Sumpu tidak merasakan lezatnya kuliner Sumpu, maka kita akan sangat rugi lah gitu kan. Tapi bukan sekedar merasakan aja, mungkin Ya. bagi pemirsa yang ingin juga merasakan tentang kuliner khas Sumpu, Ya. dan itu yang kami sajikan bukan hanya semata merasakan atau menikmatinya saja, Nikmati ya. tapi ada satu Prosesnya. paket yang kami kemas, itu Ya. namanya paket cooking tradisional pas. Iya. Jadi bukan mereka bisa cuma menikmati saja, alasannya. tapi mereka juga bisa belajar Diajarkan, gimana ya. cara Iya. cara memasaknya. Jadi ada paket edukasi yang ada kita paket kasihkan. edukasinya, Ya, gitu, ada yang paket kami edukasi. kasihkan lewat Ya. wisata. Ada lagi nih yang menarik. Kalau tadi sudah alamnya, budayanya, kulinernya. Sekarang kami melihat danau itu kan suatu anugerah yang sangat luar biasa. Nah, ini bagaimana Uda-Uda ini mengeksplor alam itu dengan bijak, dengan baik, sehingga bisa kita sajikan untuk pengunjung kita. Mungkin bagaimana tradisi masyarakat di sini mencari bilih itu naik naik perahu. naik perahu. Dua. Ya, apakah ini juga masuk dalam paket yang Dijual. dalam tanda kutip dijual kepada Ya, pengunjung kita jual itu semua ya. Ya. Yang pertama kita untuk danau sendiri kita jaga lingkungan. Ya. Kita nggak memakai bahan-bahan yang dilarang oleh undang-undang seperti Iya. peledak, racun semacam kita. Di khusus Nagari Sumpu dapat penghargaan malah dari tetap kita menjaga kelestarian Iya. lingkungan hidup kita. Dan untuk mencari ikan bili di danau maupun di sungai, kita masih memakai cara tangkap tradisional dengan jala jaring Iya, dari iya. benang. Dan itu sampai sekarang masih kita pertahankan.
Terutama kami berdua juga seorang nelayan, Ya. kita masih mencari ikan itu dengan cara menangkap cara tradisional, nggak Iya. pakai bom, nggak pakai kutas, nggak pakai pokoknya yang ilegal kita nggak. Memang Nagari sendiri membuat undang-undang tentang itu. Siapapun yang melanggar dan Iya. itu bisa dibuang kampung ya. Iya. Itu konsekuensi dari pelanggaran yang telah ditetapkan. Iya. Seperti itu. Dari apa namanya? Yang Melempar jala. Ya. dari jala itu sendiri Ketemu sendiri tuh. Iya. Ya kita edukasikan, mereka kita ajarkan, mereka kita ajak ke sungai atau danau, mereka kita kenalkan Iya. bagaimana cara hidup nelayan di Sumpur mengambil ikan di danau atau di sungai. Jadi kalau berbicara Danau Singkara dan ikan bilih ya, Ya. kami salah satu nagari yang bersentuhan langsung dengan Danau Singkara. Sebelah utara Danau Singkara itu desa kami. Ya. Nah, kemudian ketika berbicara Danau Singkara dan Lok Bilih, Ya. kami satu-satunya nagari di kawasan lingkaran Danau Singkara yang sampai sekarang masih menjaga konsep konservasi ikan bilih. Iya. Kenapa kami iya. bilang kami yang masih menjaga konsep konservasi ikan bilih? Karena sampai sekarang kami masih menjaga cara penangkapan ikan bilihnya sesuai dengan secara tradisional. Iya. Kami tidak melanggar aturan yang pemerintah, yang pakai bahan peledak kami nggak punya, pakai pukat harimau kami nggak ada, Iya. pakai bagan kami nggak ada, yang notabene bagan itu terkadang dipakai waring yang ukurannya kecil untuk penangkapan ikan dan dibawa dan terbawa bibit-bibitnya. Kami Bibit-bibitnya. masih memakai cara tradisional. Ya. Yaitu yang pertama, kalau di kawasan itu di kawasan sungai, itu kami memakai dengan cara menangkap dengan jala. Dan Ya, itu jala. dengan berdiri di tempat yang masih stabil di sungai. Iya. Dan cara yang kedua ada dengan cara marambang istilah kaminya. Marambang itu menangkap Melempar ikan jala di atas dari sampan perahu. di atas sampan. Iya. dengan ukuran yang cukup besar. Namun yang mungkin yang membuat istimewa, yang itu kami jamin cuman ada di desa wisata kami adalah bentuk tebaran jalan itu kotak. Dan Iya, itu iya. kami jamin itu cuman ada di desa kami. Iya. Terus ukuran benang juga ya, ukuran Ya. benang yang dipakai nelayan Nagari Sumpur itu paling kecil itu 5/8 ya. Itu yang kecil-kecil nggak kebawa itu ya. Iya. Nggak kebawa. 5/8 itu masih telunjuk lah, ikannya masih Iya. masih dapat. Memang ukuran normal. Tapi kalau ikan yang gini, di Kak. bawah itu mungkin anak-anak ikan. Ya kalau dibawa pulang sih nggak masalah ya. Tapi kalau ikannya banyak kecil-kecil nggak kebawa semua kan kasihan. Hanya mati di Mati di danau, sungai, ya. jadi sia-sia jadi ikan gitu. Yang menarik lagi tadi ada menebar jala itu di atas perahu, di atas apa namanya? Terus biduk perahu biduk. ya. Berarti ini yang melakukan ini orang-orang yang bisa melakukan ini orang-orang yang Yang profesional. udah profesional Ya, di iya, bidangnya. Tidak bisa Ya, betul ya. sembarang orang aja melakukan ini. Ya. Kita kalau ayah sendiri ini pemirsa, jangankan melempar jala di atas biduk itu, duduk saja udah bisa. Iya. Jala jatuh ke danau, ayah pun masuk. Masuk ke dalam Jadi danau. dua opsi tadi menjadi pilihan buat wisatawan Iya. sebenarnya ya. Bagi wisatawan yang pengen mencoba merasakan gimana menyebarkan jala, itu tempatnya di sungai. Di sungai. Di sungai. Ya. Tapi bagi wisatawan yang cuma bisa menikmati atraksi penampilannya saja, dan itu memang dilakukan oleh profesional, yaitu manjalo di Tebiduk atau Iya, menangkap di ikan di danau. atas sampan. Wisatawan, kami cuma menyediakan sampan Ya. untuk mereka bisa merasakan naik sampan tradisional dan Iya. melihat lebih dekat. Mungkin itu. Kalau untuk mencoba yang di danau, Itu agak itu memang risiko khusus ya, karena profesional. safety-nya kan. Iya, iya. Tapi kita lebih buka paketnya ke itu ya, human interest tentang fotografi. ya. Iya. Nah, itu kan unik ya. Unik ya. Nah, Jadi Nagari Sumpu ini memang luar biasa. Mereka bisa menjual potensinya kepada pengunjung. Sementara itu mereka juga mempertahankan apa namanya konservasi alam atau karena di sini potensinya danau, mereka masih mempertahankan bagaimana potensi dari ikan itu bisa tetap berkembang dengan baik dan hasilnya bisa mereka nikmati bersama dan mereka jual kepada pengunjung kita. Tidak hanya itu pemirsa, ternyata di Nagari Sumpu ini dahulunya banyak tokoh-tokoh, mulai dari tokoh nasional, tokoh daerah yang lahir atau berada di Nagari Sumpu ini. Ini sekarang kita tanyakan kepada uda-uda kita ini siapa-siapa saja tokoh yang mereka kenal. Silakan dulu, mungkin boleh Buya, boleh Uda Pandeka, silakan. Kalau mengenai tokoh ya, di sini ada Nazaruddin Latif. Bapak Nazaruddin Latif ini tokoh apa nih? Ini dia salah satu penggagas Undang-Undang Perkawinan RI. Iya. Agama. Nah, Terus ada juga Muhammad Rajab, Ya. seorang pengarang, Penulis. penulis Penulis dan juga ya, berarti termasuk penulis salah ya. satu wartawan senior. Iya, wartawan.
penulis ya, wartawan Ya, ya. terus kalau di sekarangnya itu kalau di bidang olahraga ada Hingga Riles yang juga asli orang Sempur, yang kapten Berarti ya, timnas berarti dia orang Sumedang. Sumpu itu ya. Terus ada M. Hussein juga, Ya. pemain bola juga. Ya. Terus Itu ke olahraga itu ya, bisa, di bidang ya. olahraga ada Dino. Terus dari keartisan itu kita alhamdulillah Sherina Munaf, papanya orang sini ya. Ya, Sherina Munaf. Jadi pemirsa, ternyata Ya. artis kita Sherina Munaf itu berasal dari negeri Sumpu. Terus Novia Karena- Polopaking iya. juga. Iya, orang karena sini ya. bapak dari Sherina itu adalah Orang Sumpu. orang Sumpu ya. Nah, dan dia pernah berkunjung ke sini kalau nggak salah 2018 sebelum pandemi, Ya. yang direncanakan katanya waktu itu mau bikin film, Ya, batal karena pandemi datang. karena pandemi ya, karena pandemi ya. Mungkin ada 19. Man Ya, tambahan? tambahan yang lain mungkin yang kalau berbicara tokoh di negeri Sumpu, selain keluarga besarnya Sherina Munaf yang ada Ya. juga Bahar Munaf, Bapak Bahar Munaf, Bapak Triawan Munaf, Kalau Farid SM, Pak RM, SRM, itu SRM, masih satu ya. keluarga Masih besar satu keluarga keluarga. Sherina Munaf. Kemudian ada tokoh lain yang mungkin pahlawan nasional itu Katib Ya, Sulaiman. Katib Sulaiman. Katib Sulaiman ya. Yang pada umumnya orang tahu Katib Sulaiman itu nama jalan. Ya. Nah, nama itu sebenarnya kor, aslinya bola. orang Sumpu dan rumah gadang tempat tinggal beliau masih ada. masih ada sampai sekarang. Nah, selain itu ada juga tokoh dari Pendiri tokoh Tawalib. agama, Pendiri dua orang Tawalib. tokoh agama. Yang pertama yang mendirikan Sumatera Tawalib yaitu Bapak Abdul Hamid Hakim. Oh, berarti yang mendirikan Sumatera Tawalib di Salah Belah satu. Panjang itu Ya. orang Sumpu ya. Makanya kami orang Sumpu menjadi Iya, anak iya, asuh iya. ketika kami sekolah di Tawalib. Kebetulan kami alumni Tawalib ya. Iya, iya. Alumni Tawalib. Selanjutnya kalau tokoh agama yang pada umumnya dikenal Syekh Burhanuddin, Mm-mm. tapi generasi Syekh Burhanuddin itu juga ada di tempat kami namanya Syekh Al-Latif. Dan itu makamnya masih ada sampai Iya, sekarang. iya, iya. Bisa dilihat Iya, iya. dan itu berada di kawasan Surau Gadang di negari kami tempat makamnya. Dan itu salah satu tokoh ulama besar juga di sini Iya. selain Angku Muda Ami ataupun Abdul Hamid. Jadi dapat kita simpulkan dari diskusi kita tadi bahwasanya memang Nagari Sumpu ini mempunyai potensi yang sangat luar biasa. Alamnya, budayanya, apalagi kulinernya, tokoh Sejarah. masyarakatnya, sejarahnya. Jadi pemirsa yang belum pernah datang ke Nagari Sumpu ini rugi rasanya kalau tidak direncanakan dari sekarang. Silakan Karena berkunjung. Nagari Sumpu ini mempunyai paket wisata yang luar biasa. Ya, ada paket edukasi, ada paket keseharian masyarakat di sini, ada homestay-nya sangat menarik. Homestay mulai dari rumah zaman dulu sampai homestay modern juga ada di sini. Ada lagi Jarang. buah spesifik dari Nagari Sumpu yaitu buah Manila. Jadi kami mengajak dan mengimbau, mari pemirsa bersama-sama datang ke Nagari Sumpu untuk menambah pengetahuan kita tentang adat dan budaya Minangkabau khususnya Nagari Sumpu.